Ibu mau lihat dulu semangat belajarnya. Coba tepuk semangat. Tepuk kelima. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, karena udah siap belajar, sekarang siapkan buku tulisnya dan buku paketnya dikeluarkan dulu. Sekarang coba perhatikan teman di sebelah kanan dan kirinya, apakah ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Kalau di bab 2 di topik B, kemarin kita sudah mempelajari jaring makanan. Kita sudah mempelajari bagaimana peran makhluk hidup di dalam sebuah jaring makanan. Di topik C, judulnya itu yaitu ekosistem yang harmonis, masih berhubungan dengan jaring makanan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang peran makhluk hidup di dalam jaring makanan. Kalau sekarang kita akan mempelajari bagaimana peran makhluk hidup tersebut menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti kalian sebagai peserta didik dapat mendeskripsikan atau ya kalau bahasa kita ini ya mendeskripsikan jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Itu harapkan anak-anak semuanya yang ada di kelas 5 ini semangat untuk mengikuti kegiatan apapun nanti yang akan kita lakukan. Supaya apa? Supaya nanti apa yang ibu guru sampaikan, apa yang kalian baca, apa yang kalian diskusikan bisa kalian pahami dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini ada yang pertama, nanti kita akan menyimak video pembelajaran. Nanti akan ibu tampilkan video pembelajarannya. Kalian simak dengan baik. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Setelah itu nanti kita akan menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem di sawah. Kalau misalnya, Bu, kenapa sih kita harus belajar materi ini? Apa manfaatnya untuk kita kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira apa? Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari itu apa. Nah, kenapa kita harus belajar tentang ekosistem? Supaya kita bisa menjaga apa? Ya, menjaga ekosistem yang ada di sekeliling kita. Buku kalian tertera ada gambar apa? Coba diperhatikan. Gambar ya seorang petani ya yang melakukan percakapan dengan siapa? Ya, dengan dua orang anak kecil atau kecil. Coba dulu kita baca dialognya ya. Ibu pagi yang laki-laki petani, yang perempuan baca yang bagian perempuannya. Oke, siap? Yang laki-laki dulu. 1, 2, 3. Kok bisa ya tahun ini jumlahnya jadi banyak? Nah, dari
ular makin sedikit. Jadi ular kan makannya apa? Tikus. Kalau ularnya disaut sedikit, berarti tikusnya semakin banyak karena tidak ada predator yang memakannya. Kalau sekarang kita akan bermain kata andaikan, andaikan, ya. Nah, andaikan ada kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan, jadi pohon-pohon yang ada di hutan itu habis terbakar. Jadi sekarang kalian bayangkan kalau di dalam hutan itu terjadi kebakaran besar. Jadi hutan pohon-pohon yang ada di hutan harus terbakar. Bayangkan ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada hewan yang memakan tumbuhan? Pertama akan kekurangan makanan. Betul. Apa? Kemudian jumlahnya akan sedikit. Betul. Jadi kalau misalnya hutan itu terbakar, bisa jadi hewan-hewan kan berarti pohon itu akan berkurang atau bertambah jumlahnya? Jumlahnya pasti akan berkurang. Nah, ketiga hewan yang memakan tumbuhan ada rusa, kemudian ada belalang, kemudian ada tikus. Mereka bertiga ini akan bersaing untuk mendapatkan makanan, yaitu buah. Jadi mereka berebut makannya. Jadi mereka berebut. Anda yang kedua, andaikan ular pada jaring-jaring makanan berkurang atau punah. Jadi andaikan ular itu yang punah. Apa yang akan terjadi dengan ular itu tadi? Apa yang meninggal? Apa yang meninggal? Hewan mana yang meninggal? Tikus. Ya, ada yang bersifat katanya tikus sama meninggal karena ular itu punah atau berkurang. Betul. Bisa jadi populasi tikus akan meningkat karena tidak ada predator yang memakannya. Jadi dari dua mata andaian yang disampaikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa misalnya satu saja komponen yang ada di jaring-jaring makanan tersebut itu bermasalah, misalnya jumlahnya berkurang atau bertambah, misalnya, berarti itu akan menyebabkan atau mempengaruhi makhluk hidup yang lainnya. Contohnya tadi, kalau pohon misalnya berkurang atau terbakar, misalnya, akan berpengaruh ke hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Bisa kalau sudah berkurang, misalnya rusa, belalang, berkurang jumlahnya, bisa mempengaruhi hewan yang lain. Bagaimana hewan yang memakan tikus, memakan rusa itu bisa bertahan hidup, misalnya. Sampai di sini ada yang kita katakan? Ya. Kira-kira udah paham dengan konsep ketidakseimbangan ekosistem. Sebelumnya kita baca. Sebelumnya sebutkan warna sekarang fokus. Ini guys untuk menguji ke fokus kalian, konsentrasi kalian. Jadi fokus dan konsentrasi. Sebut dengan cepat. Biru. Penyebab dan dampak ketidakseimbangan ekosistem. Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan saya Kak Anissa. Sekarang kakak akan mengajak kalian mengenal penyebab dan dampak ketidakseimbangan ekosistem. Ayo simak baik-baik. Keterkaitan antar makhluk hidup untuk dapat. Nah, di video tadi kan dijelaskan ada beberapa penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Apa saja tadi yang dijelaskan penyebabnya?
bagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Muhammad Huta, kemudian Agus, Iva dengan Faza. Jadi ini kelompok 1. Ada Rido, Siva, Laura dengan Fikri. Tugas kalian, nanti kalian akan mendiskusikan dampak dari atau menganalisis dampak dari ketidakseimbangan ekosistem yang ada di sawah. Perhatikan di halaman 66. Ada berapa kasus di situ? Ada apa? Kasus yang pertama. Oke, sekarang perhatikan di layar monitornya. Di situ tertulis yang pertama identitas peserta didik. Ada nama kelompok. Isi nama kelompok dengan kelompok kalian. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada kelompok 4, kelompok 5. Oke, dibaca kasusnya. Terjadi perburuan untuk dijual belikan. Kalau elang mudah diburu kemudian diperjualbelikan, apakah elang bisa bertambah atau berkurang populasinya? Berkurang. Kalau bisa berkurang, ditutup. Lihat di lantai jaring-jaring makanannya, tutup elang. Apa yang akan terjadi kalau misalnya elang ini punah atau berkurang? Apa yang terjadi dengan ular? Apa yang terjadi dengan katak atau hewan-hewan yang lain? Semakin banyak. Jadi populasi ular akan bertambah. Terus di sini. Di sawah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Atika Rafa Syakira, saya Asma Sarti, saya Alisa, saya Juniawan. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kasus 1, kemungkinan yang terjadi populasi jumlah ular semakin banyak. Kasus kemungkinan yang terjadi populasi ular akan mencari tempat tinggal baru. Populasi ketiga populasi anak tikus akan semakin meningkat. Kasus keempat, populasi belalang akan meningkat. Kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus? Jawabannya kasus 3. Kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi serangga? Jawabannya kasus 4. Apakah ada kemungkinan lain dari 4 kasus di atas yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus dan serangga? Tidak ada. Siapa yang berperan terhadap adanya perubahan dalam ekosistem sawah?
Manusia. Lanjut, dijelaskan. Ini gambarnya apa? Kemudian apakah itu merusak ekosistem atau menjaga ekosistem? Sebutkan gambarnya. Ini gambar pertama. Orang sedang membuang sampah di tong sampah. Bisa menjaga. Menjaga. Gambar yang kedua. Orang yang sedang menangkap ikan dengan cara dibom. Merusak atau menjaga? Merusak. Itu gambar apa yang ketiga? Hemat air, selamatkan bumi. Menjaga. Itu poster hemat air selamatkan bumi, yaitu menjaga. Oke, nanti menurut saya Membunuh binatang. Merusak. menjaga apa? Merusak. Oke, lanjut. Menebang pohon. Merusak ekosistem. Memancing. Menjaga ekosistem. Menanam. Menjaga ekosistem. Menanam apa? Menanam. Pohon. Menanam pohon. Membuang sampah sembarangan merusak ekosistem. Membakar hutan merusak ekosistem. Kelompok kami memilih peristiwa menebang pohon. jawab soal yang ada di depan. Permasalahan apa yang terjadi pada gambar penebangan pohon di hutan? Apa dampak dari permasalahan tersebut? Menurut kami, dampak dari permasalahan tersebut, hewan-hewan bisa punah atau kelaparan. Menurut kami, solusinya dari masalah tersebut, jangan menebang pohon sembarangan di hutan. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Iva Silarama, saya Muhammad Buddha, saya Muhammad Fasaha dan Pak. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kemungkinan yang terjadi pada jaring-jaring makanan di sawah. 1. Populasi ular semakin banyak. 1. Populasi. Kasus 2. Populasi kata semakin banyak. Kasus 3. Populasi belalang semakin banyak. Populasi 4. Populasi serangga semakin banyak. Pertanyaan yang kedua. Kasus mana yang memungkinkan terjadi peningkatan populasi tikus? Kasus 2. Kasus mana yang memungkinkan terjadi peningkatan populasi serangga? Kasus 4. Apakah ada kemungkinan lain dari 4 kasus di atas yang memungkinkan terjadi peningkatan populasi tikus dan serangga? Tidak ada. Siapa yang Kasus 2. Siapa yang berperan terhadap adanya perubahan dalam ekosistem sawah? kasus 2? Siapa yang berperan dalam cerita yang tadi yang kita bahas? Manusia. Jawabannya aku.
menjaga ekosistem, Mencari ikan dengan cara ngebom. Merusak ekosistem. hemat air dan selamatkan bumi, menjaga ekosistem. Membunuh hewan, merusak ekosistem. Menebang pohon, merusak populasi, merusak ekosistem. Membagikan menjaga ekosistem. Menanam pohon, menjaga ekosistem. Membuang sampah sembarangan, merusak ekosistem. Membakar hutan, merusak ekosistem. Oke, lihat kalian ya. Jelaskan masalah apa yang terjadi pada gambar. Kebakaran hutan, Nah, menurut kalian apa dampak dari kerusakan tersebut? hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Tidak membuang rokok di hutan dan tidak membakar hutan sembarangan. Tidak membuang rokok di hutan dan tidak membakar hutan sembarangan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke ya, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi tadi yang disampaikan oleh temannya, apakah ada informasi baru yang kalian dapatkan selain yang kalian diskusi tadi? Dari jawaban-jawaban pernyataan kalian tadi, ada? Bisa jadi karena populasi ular semakin banyak, jadi tikus akan berkurang atau bertambah tikus? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau udah tikus itu berkurang, nanti bagaimana dengan tanaman padi? Bagus, betul. Padi kita kan tidak rusak karena ya, si padi nanti bisa terbebas dari hama tikus. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi. Apa yang kalian tulis tadi itu udah benar semuanya dan sudah diberi. Yang sikap atau perilaku yang menjaga atau merusak ekosistem itu udah benar. Contohnya gambar yang kedua ada menangkap ikan dengan cara dibom. Kenapa merusak? Karena kalau dibom otomatis semua yang terkena bom itu akan mati, hewan-hewan besar ataupun hewan-hewan yang kecil. Jadi tidak ada lagi perkembang biakan ikan kalau menggunakan bom. Nah, sudah benar semuanya ya. Bagus diskusinya. Tadi penyampaian itu sudah sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Akan memberikan asesmen atau soal penilaian kalian. Nanti kalian jawab langsung di kertas ini. Sudah ibu tuliskan nama peserta didik. Sudah kalian tulis nama, kemudian jawab di belakang saja. Ayo sekarang dikerjakan soal evaluasi. Pembelajaran bentuk materinya sudah selesai. Sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Apakah ada yang perlu ibu koreksi atau ibu perbaiki dalam mengajar? Atau misalnya ibu terlalu cepat menjelaskan atau ada yang lainnya? Tidak ada? Nah, berarti oke ya. Sekarang ibu mau nanya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Karena buang sampah ya, jangan menebang pohon
menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kita yang menjaga ya apa yang terjadi di dalam di lingkungan kita, lah yang harus menjaga, misalkan hutan, yang menjaga pohon sembarangan, apalagi kita melakukan pemburuan misalnya pemburuan satwa timbang itu sebuah pendidikan. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua yang telah belajar mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan sangat baik. Melihat semuanya semangat tadi, diskusinya hidup ya. Ayo kita ya, Ibu terima kasih karena sudah melakukan diskusi tadi dengan sangat baik, presentasinya juga sangat bagus. Kemudian dari hasil analisis kalian juga semuanya sudah benar. Jadi ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah